Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 08.45 waktu Indonesia Barat via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Elizabeth. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat kontak yang tertera pada layar Anda atau dapat melihat informasi dari sosial media kami melalui Facebook dan Instagram GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari masuki hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Nya di setiap hati kita. Mari dengan segenap hati kita. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Aku telah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Aku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku.
tugasku. Ku selesaikan tugasku. Ku selesaikan tugasku. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Berkatilah kami lewat firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berharap jemaat dimanapun berada, selalu ada dalam rahmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, lewat YouTube ini, lewat ibadah virtual GSKI Rehoboth Surabaya, mari kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit di tengah dunia ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini, sedikit lagi, masih belum ada tanda-tanda akan selesai. Namun, kiranya masa-masa sulit ini tidak menjadi halangan buat kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang saya pahami adalah bahwa COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, orang-orang Kristen. COVID-19 adalah sebuah keadaan di mana kita bisa menampilkan kita ini orang-orang Kristen seperti apa. Di luar sana, COVID-19 sudah membantu kita untuk memperlihatkan manusia-manusia yang baik dan manusia-manusia yang jahat. Ada manusia-manusia yang baik seperti para dokter, para perawat yang habiskan waktu mereka untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini pagi, siang, dan malam. Ada juga yang rela dikirim ke negara-negara lain, meninggalkan keluarga mereka demi bisa membantu negara-negara lain melawan COVID. Ada manusia-manusia baik. Ada orang-orang di luar sana yang membagikan masker secara gratis. Ada kenalan saya yang bisnisnya jualan makanan online. Dia menyisihkan keuntungan dari bisnis makanannya itu, lalu dia belikan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang di luar sana. Banyak orang-orang baik. Ya, tapi banyak juga orang-orang yang jahat. Ya. Jemaat dikasih Tuhan bisa melihat realitas beberapa waktu yang lalu, ada yang menjual masker, ada yang menjual disinfektan dengan harga yang lebih tinggi. Mereka melakukan markup, ya, supaya apa? Mendapat keuntungan lebih banyak di tengah masa-masa sulit ini. Ada juga yang ketika terpapar dengan COVID-19 malah sengaja berusaha menularkan virus itu kepada orang lain. Kita lihat dalam COVID-19 ini ada 2 tipe manusia yang terlihat dengan jelas. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Jika demikian adanya, kita juga bisa memahami bahwa COVID-19 ini bisa memperlihatkan mana Kristen yang baik, mana Kristen yang jahat. Apa yang mesti kita lakukan
di tengah ujian kehidupan ini. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sebuah kisah yang indah yang ada di Injil Matius. Injil Matius pasal 4, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di situ ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi ujiannya. Pada suatu waktu, menurut narasi Injil Matius pasal 4 ayat 1, dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama Alkitab jelas menegaskan kepada kita bahwa pada suatu waktu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Peristiwa ini sendiri terjadi setelah peristiwa pembaptisan. Sebuah peristiwa yang spektakuler karena pada saat itu ada suara yang berseru dari surga yang berkata kepada Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Namun kita lihat setelah mendapat pengakuan itu, Yesus malah dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dan yang membawa Yesus ke padang gurun adalah Roh Allah itu sendiri. Dengan demikian, pengujian Yesus adalah kehendak Allah. Allah sengaja menempatkan Yesus di padang gurun dengan satu tujuan, untuk dicobai iblis. Mengapa Yesus harus dicobai? Mungkin pertanyaan itu yang keluar dari benak kita. Apa yang mesti diuji di dalam diri Yesus? Mari kita lihat di dalam narasi Injil Matius pasal 4 ini. Kita baca ulang ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Setelah Yesus dibawa ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan karena dia berpuasa, akhirnya Yesus lapar. Yesus lapar. Saya tidak perlu membahas apakah Yesus puasanya tidak makan saja atau tidak makan dan tidak minum. Alkitab tidak menjelaskan itu, dan bukan itu yang penting. Tapi di sini kita lihat bahwa setelah Yesus puasa, Yesus lapar. Sebuah reaksi yang normal. Lalu kita lihat, ketika Yesus lapar, pengujian pun dimulai. Alkitab berkata dengan jelas dalam ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi kita lihat, waktu Yesus lapar, datanglah si pencoba atau iblis itu, lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Saya ingin sedikit mengganti kata "jika" ini, Bapak Ibu, karena saya kurang setuju dengan penggunaan kata "jika" ini. Saya lebih suka menggunakan kata "since" atau "karena". Karena si pencoba atau iblis ini tentu tahu betul siapa Yesus. Tentu tahu betul siapa Yesus. Apalagi ada peristiwa sebelumnya, jelas-jelas ada suara dari sorga yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Bapa di surga. Otomatis, iblis tidak sedang meragukan Yesus itu anak Allah atau bukan. Jadi saya lebih suka membahasakannya seperti ini. Karena engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena engkau anak Allah. Ya, ini sebuah solusi yang praktis. Ya, di padang gurun tidak ada roti tentunya, Bapak Ibu. Tidak ada makanan pada waktu itu. Dan Yesus sedang lapar. Jadi, sepertinya tidak ada yang salah dengan anjuran atau tawaran iblis ini. Toh memang Yesus juga bisa mengubah batu-batu menjadi roti.
Karena dia anak Allah tentunya. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Jadi apa yang salah dengan tawaran iblis ini? Mari kita lihat respon Yesus supaya kita tahu apa salahnya tawaran iblis itu. Tetapi Yesus menjawab di dalam ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita refresh sejenak. Ya, kita lihat ayat 1. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, itu kehendak Allah. Ya. Dengan demikian, puasa 40 hari 40 malam pun adalah kehendak Bapa. Dan oleh sebab itu, rasa lapar yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi logis karena melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Ya. Dan oleh sebab itu, Yesus tidak mau makan kalau Bapa belum mengizinkan. Karena Bapa sengaja mengkondisikan Yesus dalam keadaan lapar. Lapar itu adalah kehendak Bapa. Makan itu penting. Sebagai manusia kita butuh makan. Tapi ingat, kata Yesus, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Ada yang lebih penting daripada hanya sekedar makan dan menjalani hidup normal itu, di mana kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Bahkan kebutuhan primer, yaitu makan. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu hidup dalam setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, yang lebih penting dari hanya sekedar makan bagi Yesus adalah hidup melakukan kehendak Bapa. Jika demikian adanya, anak Allah macam apa yang Yesus tunjukkan dalam pengujian pertama ini? Kalau mau saya sederhanakan, Yesus ingin mengajar kita untuk menjadi anak yang taat. Anak Allah yang taat. Yesus tetap taat dalam kehendak Bapa. Dia nggak mau makan sebelum Allah mengizinkan, sebelum Bapa mengizinkan. Bagi dia lebih penting taat kepada Bapa daripada makan, daripada memuaskan rasa laparnya. Dia adalah anak Allah yang taat. Itulah Yesus. Kalau Yesus adalah anak Allah yang taat, bagaimana dengan jemaat Tuhan dan saya? Apakah kita juga bisa menjadi anak Allah yang taat? Ayo kita taat. Ya, taat. Simpel aja. Di tengah masa COVID ini, kenakanlah masker. Ya. Banyak sekali kasus di mana orang-orang yang terkena COVID-19 itu OTG, orang tanpa gejala. Dan ini sangat berbahaya. Karena kita bisa menjadi carrier dari virus ini tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menulari orang lain yang berpotensi melukai, menyakiti, bahkan membunuh orang lain. Hanya karena kita tidak taat mengenakan masker, tidak taat rajin cuci tangan, tidak taat social distancing. Sama pemerintah saja kita tidak taat, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Hal-hal yang baik untuk diri sendiri dan orang lain saja kita susah taat, apalagi melakukan kehendak Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari seperti Yesus, belajar taat. Belajar taat. Kita taat. Taat pada peraturan umum, taat pada kehendak Allah.
ikutilah apa yang Tuhan mau dalam Alkitab. Seperti Yesus. Lebih penting taat kepada Bapa daripada kepuasan pribadi kita terpenuhi. Biarlah itu jadi prinsip hidup kita. Itu pengujian yang pertama. Ujian kehidupan Yesus yang juga bisa kita ambil hikmahnya di tengah ujian COVID-19 yang kita alami. Kita masuk ke ujian yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Injil Matius 4 ayat 5 berkata begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini tahap ujian kedua bagi Yesus. Lalu berkata kepadanya dalam ayat 6, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Apa yang iblis sedang lakukan kepada Yesus? Jadi Bapak Ibu, iblis membawa Yesus ke menara di bait Allah, sebuah tempat yang tinggi, lalu diletakkan di puncaknya. Ya, itu sebuah kondisi yang berbahaya, Bapak Ibu. Ini nggak pakai tali punya, kalau kita imajinasikan. Lalu solusinya adalah karena Yesus sedang dalam bahaya, iblis menawarkan, lompat aja. Lompat aja. Toh juga ada firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur yang berkata bahwa anak Allah itu dipelihara secara sempurna oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, lompat aja. Lompat saja. Malaikat akan menolongmu, Yesus. Bukan apa-apa. Karena engkau anak Allah. Jadi perhatikan kata jikanya saya ganti ya Bapak Ibu. Karena engkau Allah, anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Malaikat pasti menolongmu. Wow. Sepertinya tidak ada yang salah dengan usulan dari iblis ini. Ya, kita lihat responnya Tuhan Yesus. Simpel aja. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu kata Yesus. Apa hubungannya mencobai Tuhan Allahmu dengan melompat? Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ujian ini adalah kehendak Bapa. Kalau yang pertama, kehendak Bapa Yesus diuji dalam kelaparan. Kehendak kedua, Yesus diuji dalam mara bahaya. Jadi adalah kehendak Bapa Yesus berada dalam kondisi yang berbahaya, di mana dia diletakkan di puncak sebuah menara yang resikonya adalah mati. Tapi kan dia Tuhan, tapi dia juga manusia, Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan yang berbahaya itu, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia percaya penuh kepada Bapa. Dia tidak percaya kepada iblis, dia lebih percaya kepada Bapa. Dalam keadaan bahaya pun, Yesus tetap percaya penuh kepada Bapa. Bahwa apa? Pemeliharaannya sempurna. Di dalam mara bahaya sekalipun. Dia tidak perlu mengikuti perintah iblis atau anjuran iblis. Dia tidak mau membuat Allah bekerja demi kepentingannya. Itulah mencobai. Sama seperti orang-orang Israel pada waktu mereka berada di Mara. Ya, mereka mencobai Tuhan Allah. Kenapa? Karena waktu mereka haus, mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka bersungut-sungut begitu rupa. Bersungut-sungut begitu rupa. Mereka meragukan Tuhan. Tuhan, engkau bawa kami ke padang gurun supaya engkau matikan kami. Hanya gara-gara haus. Tapi kita lihat Tuhan Yesus. Dalam keadaan genting dan berbahaya sekalipun,
dia tetap percaya kepada Bapa. Dia tidak mau meragukan Bapa. Dia percaya penuh. Dan dia tidak mau mengutip-ngutip ayat, klaim-klaim janji Tuhan untuk memenuhi kepentingannya. Dia tidak mau mencobai Tuhan Allah. Mencobai Tuhan Allah. Membuat Allah melakukan sesuatu demi kepentingan kita. Bahkan dengan menggunakan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita tangkap dari pelajaran ini? Dalam keadaan apapun, Yesus percaya penuh kepada Bapa. Sekalipun itu berbahaya. Bapak Ibu, di tengah masa COVID begini, saya yakin Bapak Ibu ada yang cemas, ada yang takut, ada yang gelisah. Itu normal. Tapi tolong, jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan ragukan pemeliharaannya, jangan ragukan kebaikannya, jangan ragukan kasih-Nya. Karena apapun keadaanmu, bahkan kalaupun engkau diizinkan masuk dalam ruangan ICU atau dirawat sampai di rumah sakit, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kematian, apalagi COVID. Jadi percayalah penuh kepada Tuhan. Kita wajib berhati-hati, tapi kita sangat tidak boleh paranoid. Ketakutan yang berlebihan. Sampai kita benar-benar takut, cemas, overthinking, melukai orang. Karena kita terlalu berlebihan takutnya. Kita bahkan sudah tidak mau lagi menerima orang. Menjaga diri begitu rupa karena takut. Berhati-hati boleh. Tapi paranoid jangan. Wujudkan kepercayaan penuhmu kepada Tuhan dalam gerak hidupmu sehari-hari. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, pengujian yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Iblis menawarkan dunia dan kerajaannya kepada Yesus dengan syarat menyembah iblis. Menyembah iblis. Apa reaksi Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, Dia anak Allah yang setia. Dia tetap setia kepada Bapa dan tidak bergeming oleh kerajaan dunia dan kemegahannya. Bagi Dia hanya ada satu yang layak disembah, yaitu Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Di tengah masa-masa COVID begini, masihkah engkau setia? Atau engkau lebih memilih melakukan hal-hal yang lain? Masihkah engkau rajin beribadah? Atau engkau menganggap enteng karena semua bentuknya YouTube? Masihkah engkau mencari Tuhan? Atau engkau lebih menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang lain? Masihkah engkau setia, jemaat yang dikasihi Tuhan? Ini memang masa-masa yang sulit. Tapi seperti yang sudah saya katakan di permulaan khotbah ini, COVID-19, COVID-19 adalah ujian bagi kekristenan.
Apakah kita masih menyembah kepada Tuhan atau kita sibuk sama yang lain? Apakah kita masih berbakti kepada Tuhan di tengah masa-masa COVID ini? Bagaimana cara kita berbakti kepada Tuhan? Dengan hidup menjadi berkat bagi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita di tengah masa pandemi? Tetaplah beribadah, tetaplah baca Alkitab, tetaplah mendengarkan khotbah dan pengajaran-pengajaran yang baik, dan tetaplah melakukan firman Tuhan. Tetaplah hidup bermakna bagi sesama. Dengan demikian, engkau menunjukkan dalam ujian kehidupan, dalam keadaan apapun, engkau tetap anak Allah yang setia. Jadi ada 3 kriteria anak Allah yang berkenan kepada Bapa yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Yang pertama, anak Allah yang taat. Yang kedua, anak Allah yang percaya penuh kepada Bapa. Yang ketiga, anak Allah yang setia. Jika kita berkata kita orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup mengikuti teladannya. Oleh sebab itu, wahai jemaat Kristen di luar sana, ikutilah 3 hal ini. 3 hal yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang dikasihi dan Bapa berkenan kepadanya. Yang pertama, engkau dan saya harus taat. Taat sama firman Tuhan. Apapun keadaanmu, sesusah apapun hidupmu, taatlah. Ikutilah kehendak Bapa. Ikutilah firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan menuntun hidupmu. Yang kedua, jadilah anak-anak Allah yang percaya penuh. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Sempurna. Maukah engkau percaya sama seperti Yesus? Percayalah penuh pada pemeliharaan Tuhan. Hitung umurmu dan lihatlah sudah berapa tahun Tuhan memelihara hidupmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan pemeliharaan Tuhan. Jadilah anak-anak Allah yang percaya penuh kepada Bapa. Yang ketiga, jadilah anak-anak Allah yang setia. Apapun tawaran dunia, apapun kesulitan yang ada di dunia, kita tetap lurus. Kita tetap menyembah kepada Allah, membaktikan hidup kita kepadanya, dan melayani Dia dalam segala keadaan. Lakukanlah ini semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga suatu saat nanti, bukan hanya Yesus yang mendapat pengakuan dari Bapa, namun engkau dan saya. Kerinduan kita adalah suatu hari nanti kita mendengar statement yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita gapai itu sebagai umat-umat Kristen yang tetap kuat, hidup, dan bertahan di tengah masa-masa pandemi COVID-19. Selamat berjuang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tolonglah kami agar kami bisa hidup seperti Engkau. Benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah yang taat, yang percaya penuh, dan yang setia kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak. Kami percaya, walaupun di tengah masa-masa pandemi COVID, tangan-Mu selalu merengkuh, menopang, dan menuntun hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Allah memberkati keuanganmu, sehingga engkau bisa berbagi dengan orang lain. Kiranya Allah menguatkan tanganmu,
sehingga tangan-Mu dapat menolong dan menopang saudara-saudara kita yang lain. Kiranya Allah memberkati kerohanian dan pengetahuan-Mu akan Allah, sehingga hidup-Mu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan, bimbingan pemeliharaan daripada Roh Kudus, selalu ada menyertai hidup kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.